kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, tiada bedanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kami waktu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin lebih baik lagi, seperti yang Tuhan kehendaki dari kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa, kepadalah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kami yakin dan percaya pada saat ini kita dalam sukacita, dan kita berjumpa kembali di Sapaan Teduh. Di pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayatnya yang ayat ke-15. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami yakin bahwa semua kita ingin hidup kita semakin hari semakin baik dari hari-hari sebelumnya. Begitu juga ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, harapan kita adalah keputusan kita bukan keputusan yang salah, sehingga menimbulkan kekecewaan dan penyesalan bagi kita. Dengan demikian, sangatlah penting bagi kita untuk membuka hati dalam pengajaran yang baik, sehingga kita ketika bertindak dan menentukan sesuatu, menentukan sebuah keputusan, kebijaksanaan Allah yang selalu mengajari kita. Dengan demikian kita akan menentukan sesuatu yang baik dan yang bijak, karena Tuhan yang mengajari kita. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, memberikan 2 poin penting bagi kita untuk mengerti bagaimana supaya kita bisa menghasilkan pertimbangan ataupun tindakan yang baik dan benar di dalam kehidupan ini. Poin yang pertama adalah mendengarkan suaranya. Mendengar suaranya adalah sama dengan mendengarkan perintah Tuhan. Tentunya yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari mana kita dapat mendengar suara Tuhan? Tentunya suara Tuhan dapat kita dengar melalui firman-Nya. Dan pertanyaan yang selanjutnya, mengapa kita sangat membutuhkan suara Tuhan untuk diperdengarkan? Tentunya hal ini juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah yang agung dan sudah menerima penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut merespon dengan tetap setia mendengarkan Dia, sehingga
kita juga melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Kemudian poin yang kedua adalah jangan keraskan hatimu dalam kegemaran. Kalimat ini merupakan sebuah perintah dalam merespon suara Tuhan. Ada peristiwa yang diingatkan kepada kita di dalam perikop ini, yaitu ketika Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya terhadap nenek moyang Israel selama 40 tahun di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Begitu luar biasanya Tuhan berkarya bagi kehidupan mereka. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib telah mereka saksikan. Tetapi di saat mereka merasakan bagaimana Tuhan berkarya bagi kehidupan mereka, berbanding terbalik dengan respon yang Tuhan lihat dari kehidupan mereka. Sehingga dikatakan di dalam perikop kita di ayat 9, Tuhan murka akan respon mereka. Peristiwa ini mengingatkan kita sebagai umat Allah yang sudah menerima, yang sudah merasakan, yang sudah menikmati karya-karya Allah secara umum. Begitu juga yang sudah menikmati, yang sudah mendapatkan karya Allah, karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Tentunya Tuhan juga berharap bagi kita, karya-karya ajaib yang sudah Tuhan pertunjukkan, yang sudah Tuhan perbuat bagi kita, Tuhan berharap kita merespon. Tentunya ketika kita merespon Tuhan, kita juga perlu diperlengkapi dengan pengajaran yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab adalah pedoman kita untuk kita pakai, untuk kita baca, untuk kita renungkan di dalam kehidupan ini. Sehingga tindakan-tindakan kita, sehingga perbuatan kita, cara berpikir kita, firman Tuhan yang mempengaruhi kita. Jadi kami yakin dan percaya ketika firman Tuhan mempengaruhi kita, hati kita buka untuk dimasuki oleh firman Tuhan. Tentunya keputusan-keputusan yang kita buat, tindakan-tindakan yang kita lakukan, semua akan membawa sukacita kepada kita, dan Tuhan juga senang dan bangga melihat kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap hidup di dalam kasih dan kebenaran. Bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kasih dan kebenaran? Tentunya ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam diri kita. Suara hati kita ketika berbicara hal-hal yang baik, kami yakin dan percaya itu adalah suara Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Biarlah kiranya hidup kita tetap menunjukkan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran dan kasih, sehingga nama Tuhan terpuji, nama Tuhan termulia melalui anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Salam damai untuk kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Firman Tuhan sudah menyapa kami bahwa suara Tuhan kami butuhkan, kami perlukan di dalam kehidupan ini. Karena suara Tuhan melalui firman-Mu yang selalu mengajari kami, yang selalu mengingatkan kami, sehingga tindakan kami, cara berpikir kami tetap dipengaruhi oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin baik dan membawa sukacita, membawa kedamaian di dalam dunia ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Runggun Pontianak. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, begitu juga jemaat Tuhan yang ada di Pos PI Sintang, Pos PI Sekadau, dan Pos PI Singkawang.
Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, dan Tuhan berkati juga setiap pekerjaan, Tuhan berkati juga setiap usaha, Tuhan berkati juga segala harapan mereka. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan tetap ada bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bapak, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat semua selayan Tuhan, pendeta kami, pendeta Melda Brutarigan yang melayani di GBKP Runggun Pontianak, begitu juga dengan Vikaris Randa Sembiring Pandia yang Tuhan juga pakai untuk melayani di GBKP Runggun Pontianak, khususnya di wilayah Pos PI. Begitu juga semua selayan Tuhan, pertua dan diaken kami, dan semua pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan yang terlibat di dalam mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan di GBKP Runggun Pontianak. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, biarlah Tuhan tetap memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga mereka, sehingga dengan penuh damai sejahtera tetap melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami serahkan setiap program-program yang sudah ditentukan di GBKP Runggun Pontianak dan Pos PI, sehingga nama Tuhan terpuji, nama Tuhan dimuliakan, dan kami yakin dan percaya GBKP Runggun Pontianak begitu juga dengan Pos PI bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami akan menutup doa kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.